Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Di video kali ini kita akan membahas tentang partai politik nomor urut 2 pada pemilu 2024 kemarin, yaitu Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, yang kembali sukses masuk ke parlemen selama 5 tahun mendatang sekaligus menjadi partai penguasa yang baru. Gerindra dapat dikatakan sebagai partai politik dengan pencapaian yang besar. Meskipun berstatus sebagai partai muda, namun Gerindra mampu menempati posisi 3 besar peraih suara terbanyak dalam 3 edisi pemilu terakhir. Ini artinya hanya dalam waktu 15 tahun, partai ini menjelma menjadi salah satu partai besar di Indonesia. Pertama kita bahas dulu ya awal mula berdirinya Gerindra. Dilansir dari situs resmi Partai Gerindra, Fadlizon dan Hashim Joyo Hadikusumo adalah orang yang paling berperan dalam pembentukan partai ini. Sekitar bulan November 2007 saat dalam perjalanan ke bandara, keduanya mengobrol soal kondisi politik di Indonesia, yang menurut Fadli dinilai sudah jauh dari keadilan. Mereka yang tidak punya kekuasaan ekonomi maupun politik akan mudah menjadi korban. Kata Fadli, salah satu korbannya itu adalah Hashim Joyo Hadikusumo sendiri. Hashim kala itu diperkarakan dengan tudingan mencuri benda-benda purbakala. Padahal menurut klaimnya Fadli nih, Hashim hanya ingin melestarikan benda-benda cagar budaya. Obrolan tentang kondisi politik inilah yang kemudian berujung pada tercetusnya ide untuk membentuk partai baru. Dengan harapan partai baru ini dapat memberi haluan dan harapan baru bagi perpolitikan di tanah air. Gagasan pendirian partai ini kemudian disoundingkan di lingkaran orang-orangnya Hashim dan juga Prabowo. Prabowo adalah kakaknya Hashim. Menyodorkan gagasan ini kepada Prabowo dirasa perlu karena Prabowo sendiri merupakan politikus kenamaan Indonesia yang saat itu berstatus sebagai kader elit Partai Golkar. Ternyata awalnya gayung itu tak bersambut. Gagasan tersebut ditolak karena mendirikan partai tentu membutuhkan proses yang panjang. Waktu itu Indonesia akan bersiap menyambut pemilu 2009. Gagasan ini justru ditolak oleh sebagian orang-orang di lingkarannya Prabowo tadi. Dengan alasan kalau memang ingin terlibat dalam kontestasi politik, akan lebih aman jika maju lewat partai politik yang sudah matang. Apalagi jabatan Prabowo saat itu adalah sebagai anggota Dewan Penasihat Golkar. Dan Prabowo punya peluang untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum partai. Lalu setelah itu bisa maju ke Pilpres. Masih menurut situs resmi Gerindra, meski Prabowo berpeluang menjadi ketua umum, tapi itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Apalagi di momen-momen mendekati pemilu 2009. Sebab posisi ketua umum Golkar saat itu dipegang oleh Yusuf Kala yang merupakan wakil presiden RI. JK juga diproyeksikan bakal maju jadi calon presiden pada pemilu 2009. Sehingga hampir dapat dipastikan JK tidak akan memberikan jabatan ketua umum itu kepada Prabowo. Kondisi inilah yang membuat wacana pendirian partai baru semakin kuat. Pada Desember 2007, sejumlah tokoh berkumpul di markas Institute for Policy Studies yang diketuai oleh Fadlizon untuk mematangkan rencana pendirian partai baru. Mereka bahkan sampai membahas ADART partai yang mau dibentuk. Pembahasan terus dilakukan sampai berhari-hari secara maraton karena partai ini ditargetkan bisa berpartisipasi dalam pemilu 2009. Singkat cerita, mereka lalu membahas nama dan lambang yang cocok untuk partai baru ini. Usulan awal nama partai ini yaitu Partai Indonesia Raya. Tapi ternyata nama ini pernah digunakan di masa lalu, yaitu PIR, Partai Indonesia Raya, dan Parindra. Hashim lalu mengganti kata partai menjadi gerakan. Maka tercetuslah nama Gerakan Indonesia Raya yang kemudian disingkat menjadi Gerindra. Usulan Hashim ini pun disetujui oleh yang lain. Adapun lambang partai, awalnya banyak yang mengusulkan menggunakan lambang harimau. Harimau dianggap sebagai simbol keperkasaan yang dapat menggetarkan lawan bila mengaum. Namun Prabowo punya usulan lain. Prabowo mengusulkan lambang kepala Garuda. Usulan inilah yang kemudian disepakati. Lambang kepala Garuda berwarna kuning keemasan yang menghadap ke kanan, memiliki sisik di leher berjumlah 17, jengger dan jambul 8 buah, bulu telinga 4, dan bingkai gambar segi 5 berwarna merah sebagai latarnya. Lambang ini mengandung arti Hari Kemerdekaan Indonesia. Setelah semuanya rampung, Gerindra akhirnya dideklarasikan sebagai partai baru pada Februari 2008. Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina, sementara Soehardi didapuk menjadi Ketua Umum. Dengan demikian, Gerindra berhasil mendaftarkan diri pada pemilu 2009 tepat pada waktunya. Prabowo sekarang juga punya kendaraan politik sendiri untuk maju dalam Pilpres 2009. Sejak saat itu Gerindra menjadi identik dengan Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, awalnya Gerindra ingin mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Gerindra mendekati Ketua Umum PAN saat itu Sutrisno Bachir supaya mau dipasangkan dengan Prabowo sebagai cawapres. Namun seiring dengan berjalannya dinamika politik, pasangan ini tidak jadi terbentuk karena lemahnya dukungan partai koalisi. Di menit-menit akhir, Prabowo justru berpasangan dengan Megawati, yang cukup mengejutkan banyak orang saat itu. Prabowo menerima pinangan Megawati sebagai cawapres. Ada lobi-lobi alot yang terjadi. Dilansir dari Tempo.co, Prabowo menerima posisi sebagai cawapres dengan syarat apabila nantinya terpilih, dia ingin perannya sebagai wapres diperkuat layaknya Perdana Menteri. Namun hal itu ditolak oleh Mega. Mega menganggap hal itu bertentangan dengan konstitusi.
Akhirnya tercetuslah perjanjian batu tulis yang terkenal itu, yang isinya Prabowo menerima diusung sebagai cawapres, dan sebagai gantinya Megawati akan mendukung Prabowo sebagai capres di tahun 2014. Sebagaimana kita tahu, pasangan Mega Prabowo kalah dalam kontestasi Pilpres 2009. SBY yang berpasangan dengan Budiono keluar sebagai pemenang, dan sang petahana berhak melanjutkan kepemimpinannya untuk periode yang kedua. Meskipun Prabowo kalah, namun Gerindra berhasil mendapatkan cipratan suara dari majunya Prabowo sebagai cawapres dan koalisi bersama PDIP. Partai baru itu berhasil mendapatkan 4,6 juta suara atau 4,46% dari total suara sah nasional dan menempatkan 26 kadernya di parlemen. Untuk ukuran partai baru, tentu saja ini merupakan sebuah pencapaian yang besar. Pada tahun 2012, Pilkada DKI Jakarta bergulir. Pilkada DKI selalu menjadi pusat perhatian karena ini merupakan kontestasi untuk memilih pemimpin ibu kota negara. Gerindra pun ikut memainkan peran besar dalam kontestasi ini, karena usulan calon dari Gerindra lah yang ternyata pada akhirnya berhasil memenangkan Pilkada DKI 2012. Jadi ceritanya ketika PDIP hampir memutuskan akan mendukung Fauzi Bowo di Pilkada DKI 2012 ini, Prabowo justru melobi Megawati untuk mengusung kader partainya sendiri saja. Yang mana orang yang dimaksud oleh Prabowo adalah Jokowi, yang saat itu menjabat sebagai wali kota Solo. Megawati masih ragu-ragu mengusung Jokowi di DKI meskipun elektabilitasnya cukup tinggi saat itu sebagai calon gubernur ibu kota. Namun Gerindra terus bolak-balik meyakinkan PDIP untuk mengusung Jokowi. Bahkan Gerindra juga yang mencarikan wakil bagi Jokowi, yaitu Ahok. PDIP dan Gerindra akhirnya berkoalisi mengusung Jokowi Ahok, dan hasilnya pasangan ini berhasil mengalahkan Fauzi Bowo, sang petahana yang didukung oleh lebih banyak partai. Menyambut Pilpres 2014, awalnya Gerindra yakin PDIP akan merealisasikan perjanjian batu tulis, di mana mereka akan memberikan dukungan bagi pencalonan Prabowo. Faktanya PDIP justru mencalonkan Jokowi, orang yang dulu di-endorse oleh Prabowo dan Gerindra. Akhirnya pecah kongsi antara PDIP dan Gerindra menjadi tak terelakkan. Kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Pilpres 2014 menjadi awal melejitnya Partai Gerindra ke puncak perpolitikan tanah air. Partai yang baru berusia 5 tahun ini menjadi pemimpin koalisi bagi partai-partai yang lebih senior. Gerindra memimpin sebuah koalisi besar bernama Koalisi Merah Putih, dan Prabowo Subianto akhirnya maju sebagai capres. Sebagaimana yang kita tahu, Prabowo ternyata kalah dalam pergelaran Pilpres 2014. Namun suara Partai Gerindra menanjak drastis. Gerindra berhasil mengantongi 14,8 juta suara atau setara 11,81% suara nasional. Gerindra berhasil duduk di posisi ketiga peraih suara terbanyak setelah PDIP dan Golkar, dan berhasil mengamankan 73 kursi di parlemen. Di tahun yang sama, Prabowo terpilih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra menggantikan Soehardi. Setelah Pilpres 2014, Gerindra mengambil sikap oposisi terhadap PDIP. Koalisi Merah Putih pimpinan Gerindra menguasai mayoritas parlemen dan menjadi penyeimbang bagi PDIP dalam menjalankan pemerintahan. Partai-partai Koalisi Merah Putih juga sepakat membentuk koalisi permanen untuk momen Pilkada dan Pilpres mendatang. Namun ternyata koalisi permanen itu tak terwujud karena satu persatu anggota koalisi keluar dan menyeberang ke kubu PDIP. Hingga pada akhirnya hanya tersisa Gerindra dan PKS yang bertahan di koalisi ini. Gerindra kembali berhadapan dengan PDIP pada Pilkada DKI 2017. Dan lucunya lagi, Gerindra lagi-lagi melawan calon yang dulu pernah mereka dukung. Menyusul dinamika politik yang terjadi, Ahok menyeberang ke PDIP dan dicalonkan sebagai calon gubernur dari partai Banteng itu. Sementara Gerindra mencalonkan figur independen yaitu Anies Baswedan yang berpasangan dengan kader Gerindra sendiri, Sandiaga Uno. Gerindra membangun hubungan politik dengan kelompok konservatif Islam pada edisi Pilkada kali ini. Hasilnya sebagaimana kita tahu, Gerindra berhasil menang. Pada Pilpres 2019, Gerindra mengumpulkan kekuatan politik yang tersisa dari koalisi 2014 dulu untuk kembali menantang PDIP dan Jokowi. Gerindra juga melanjutkan koalisi politik dengan kelompok konservatif Islam karena selain menjadi penentang PDIP dan Jokowi, kelompok ini juga punya potensi suara yang cukup besar pasca Pilkada DKI 2017. Gerindra kembali mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres dan disetujui oleh semua anggota koalisi. Namun anggota koalisi saling ngotot mengusung calonnya masing-masing untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo dan berakhir dengan deadlock. Koalisi Gerindra ini sebenarnya hampir saja bubar waktu itu, namun setelah melewati segala macam dinamika, disepakati nama Sandiaga Uno yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI sebagai cawapres pendampingnya Prabowo. Memang potensi Prabowo untuk memenangkan pemilu 2019 itu lebih kecil ya bila dibandingkan dengan pemilu 2014.
Prabowo telah kehilangan sebagian daya politiknya yang telah beralih ke PDIP. Ditambah lagi dengan adanya dukungan dari kelompok Islam konservatif yang mendapat pertentangan dari kelompok Islam mainstream seperti NU. Hasilnya seperti yang kita ketahui, Prabowo kembali menderita kekalahan. Namun suara nasional Gerindra merangsek ke posisi 2 dengan 17,59 juta suara atau setara 12,57% dan berhak atas 78 kursi di parlemen. Ini artinya efek ekor jas seorang Prabowo selama beberapa edisi pemilihan terus menggerek suara partai Gerindra. Nah, yang menarik pasca Pilpres 2019 nih, Gerindra melakukan manuver politik yang tidak disangka-sangka. Gerindra berekonsiliasi dengan PDIP dan masuk ke dalam kubu pemerintahan. Prabowo bahkan bersedia diangkat menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi. Sebuah fenomena yang jarang sekali terjadi di dunia perpolitikan. Ketika seseorang yang dulunya rival kemudian menjadi bawahan. Ini seperti yang diungkapkan oleh kata pepatah ya. If you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa ngalahin mereka, maka bergabunglah dengan mereka. Misi Gerindra untuk menjadi partai penguasa dengan Prabowo Subianto sebagai presidennya berlanjut di Pilpres 2024 ini. Dan sebagaimana yang kita tahu, yang menjadi pembeda kali ini, Prabowo mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Jokowi. Prabowo memilih anak Jokowi sebagai wakilnya. Strategi Prabowo ini nyatanya mampu menarik gerbong pendukung Jokowi untuk mendukung Prabowo. Prabowo berhasil mendapatkan hingga 58% suara dengan kemenangan satu putaran. Perolehan suara Prabowo memang tidak berbanding lurus dengan pencapaian suara Gerindra, yang kali ini kembali gagal merajai perolehan suara partai. Namun satu hal yang pasti, dengan terpilihnya Prabowo sebagai Presiden Indonesia yang ke-8, maka tuntaslah salah satu misi Partai Gerindra yang dirintis dari tahun 2008. Yang jelas seperti yang berulang kali disampaikan, Gerindra adalah partai muda yang mampu meraih pencapaian politik yang besar hanya dalam beberapa tahun. Dan itu tak lepas dari peran sentral sang ketua umum, yaitu Prabowo Subianto yang terus menggerek suara partai. Prabowo dan Gerindra telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.